Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan video ketiga, bagaimana cara mengisi SKP ataupun kinerja BKN untuk guru-guru ya. Seperti biasa, mulai dengan browser Anda, masuk ke kinerja BKN, cari di browser Anda, ketik saja ya, muncul seperti ini, kemudian pilih kinerja 2022, klik di situ. Nah, muncul halaman login, silahkan klik login. Jangan lupa loginnya menggunakan NIP ya, ketikkan NIP Anda dan password yang sudah Bapak Ibu biasa gunakan di My SAPK BKN. Jika Anda lupa, cara meresetnya bisa lihat di video sebelumnya. Oke, sign in ya. Oke, sudah masuk. Anda bisa lihat data Anda ya, nama Anda sudah muncul di situ. Ini Bu Wiwit Widyastudi. Bapak bisa lanjut untuk melihat profil ya. Klik profil, maka akan muncul data diri Ibu dan Bapak. Bisa cek di situ apakah sudah sesuai, terutama di unit organisasi atau UNOR Ibu dan Bapak ya. Misalnya ini statusnya pegawai ya, kemudian unit organisasinya. Jika ada yang belum sesuai unit organisasinya, bisa klik edit, kemudian di situ lakukan pengeditan, ketik saja di situ, nanti akan muncul ya SMP misalnya ya, SMPN 1 apa misalnya gitu, tinggal dicari. Misalnya di sini SMPN 1 Pandeglang, tinggal klik nanti misalnya. Nah, kalau sudah diklik OK jika itu memang akan dilakukan perubahan, tapi ini tidak ya, saya close. Oke, kemudian bisa lihat data atasannya, maka di situ akan muncul data Ibu dan Bapak kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian di sini ada bisa melihat data-data yang lain ya, misalnya list pegawai 1 UNOR, maka di sini rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu dan Bapak termasuk kepala sekolahnya. Jika kepala sekolah sudah klaim sebagai pimpinan, maka muncul di situ kepala sekolah Pak Ading sebagai pimpinan. List bawahan tidak ada karena Ibu dan Bapak ini guru, bukan kepala sekolah. Nah, di sini ada akses untuk apa namanya ya. Nah, karena Bapak Ibu bukan kepala sekolah, jadi tidak bisa untuk mengklaim jadi pimpinan unit organisasi ya. Sudah ada pimpinannya, sudah ada kepala sekolahnya. Nah, jadi hanya ada satu pimpinan di unit organisasi Ibu dan Bapak semua. Oke, itu data pribadi Ibu dan Bapak semua. Ya, kita akan lanjut, balik lagi ke menu utama, bisa klik SKP. Nah, kita akan lihat nanti SKP-nya ya. Oke, jadi jika Bapak Ibu baru pertama kali, maka di situ SKP-nya masih kosong ya. Ini masih data pribadi. Ya, jadi buka lagi menu utama, klik SKP. Nah, SKP-nya ini masih kosong. Nah, untuk memulai membuat SKP, Bapak Ibu klik tambah SKP. Nah, cek dulu di sini datanya sudah benar atau belum. Nah, sudah oke UNOR-nya, atasannya. Kemudian di sini klik mulai, tanggal mulainya untuk tahun 2022. Bapak Ibu cari 3 Januari ya, 2022. Klik 3 Januari hari Senin. Kemudian untuk akhir SKP-nya Desember tanggal 31. Kemudian di sini pendekatannya kuantitatif. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka sudah muncul di situ ya SKP tahun 2022 wadahnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti baru kita akan isi atau kita entry isi dari sasaran kinerja pegawai Bapak Ibu. Nah, ini ya data untuk SKP-nya.
Nah, untuk mengisi rincian SKP-nya atau Bapak Ibu harus mengisi tambah RHK ya, rencana hasil kerja yang akan Bapak Ibu capai tahun 2022. Sini tambah RHK, klik, kemudian muncul di situ pilihannya. Nah, ini adalah RHK atasannya, Bapak Ibu pilih salah satu. Misalnya mulai dari penyusunan program ya tahunan. Nah, untuk pengisian RHK Bapak Ibu bisa gunakan file Excel yang ada di bawah di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa download ya, ada link yang sudah saya siapkan di situ. Ya, ini filenya, kalau dibuka nanti ada file Excel. Nah, di situ ada kinerja kepala sekolah, kemudian kolom kinerja kepala sekolah, nanti di sebelah kanannya ada kolom kinerja guru yang bersesuaian. Artinya Bapak Ibu ketika mengambil kinerja gurunya itu terlaksananya kegiatan penyusunan program, maka nanti mengacu ke kinerja atasannya yang juga di kolom kepala sekolah ya, sama program penyusunan program sekolahnya gitu. Jadi lihat kalau Bapak Ibu di kolom kinerja guru, nanti lihat juga kolom kinerja atasannya, itu sudah disesuaikan. Nah, tadi copy ya, kemudian paste di situ. Kemudian di sini dicek ulang untuk RHK atasannya, penyusunan program sekolah, kinerja sekolah tadi ya. Diklik, kemudian jenis RHK-nya adalah utama ya. Sudah, kalau sudah seperti itu, kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya kalau sudah masuk. Nah, sudah muncul di situ. Ya, satu RHK yang pertama yang Bapak Ibu buat, terlaksananya kegiatan penyusunan program tahunan, program semester dan seterusnya. Kita tambah lagi RHK yang kedua ya. Misalnya kita akan coba untuk penyusunan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu di kinerja atasannya, kinerja Ibu dan Bapak misalnya menyusun silabus, analisis dan lain sebagainya ya, RPP dan seterusnya. Di sini klik tambah RHK, kemudian di situ Bapak Ibu bisa langsung masuk rencana kerjanya tadi yang sudah di copy, dipastekan di sini. Jadi boleh saja mengisinya dari bawah dulu ya. Kemudian ini termasuk jenis oke, mengacu ke RHK atasannya, penyusunan dokumen KTSP sekolah. Kemudian jenis RHK-nya ini termasuk RHK utama ya, kemudian klik OK ya. Oke, sudah masuk, ada 2 RHK ya. Kemudian oke, tambah satu lagi, misalnya RHK yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Pembelajaran misalnya di sini RHK-nya terlaksananya program pembelajaran sesuai jadwal. Nah, nanti mengacu ke atasannya itu tugas kepala sekolah dalam fungsi supervisi. Jadi balik lagi ke sini, tambah RHK, klik tambah RHK, kemudian bisa tadi langsung copy paste ya rencana hasil kerjanya dari file tadi, kemudian sesuaikan dengan rencana hasil kerja atasannya, RHK atasannya, yaitu tugas supervisi, supervisi, kemudian jenis RHK-nya utama. Klik OK. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa tambahkan lagi RHK yang lainnya sesuai dengan tupoksi Ibu dan Bapak sebagai seorang guru di sekolah Ibu dan Bapak. Bisa mengacu dari file yang sudah saya siapkan, tapi tidak harus semuanya ya, silakan disesuaikan. Berikutnya adalah membuat indikator dari masing-masing RHK. Balik lagi ke file Excel tadi ya. Kalau di sini sudah ada RHK-nya atau rencana kinerja gurunya, di situ ada indikator, 3 indikator, kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Klik copy ya indikator kuantitas yang ada di file tadi. Silahkan nanti masukkan ke sini, paste di indikator kinerjanya, kemudian di sini aspeknya adalah kuantitas. Nah, targetnya untuk penyusunan dokumen tahunan itu ya sebut saja 1 dokumen. Jadi 1 program, 1 dokumen, ketik 1 dokumen. Program tadi kan ada program tahunan dan program semester yang nantinya Bapak Ibu buat.
kemudian klik OK. Nah, sudah muncul di situ aspek kuantitas. Tambahkan lagi indikator berikutnya, aspek kualitas. Copy dari file, tambahkan indikatornya. Di sini pilih kualitas, paste di indikator kerjanya, targetnya untuk kualitas, ketik saja 95%. Kemudian klik OK. Masih satu lagi, harus menambahkan indikator waktu. Nah, bisa copy lagi di sini indikator waktunya, kemudian paste di tambah indikator dulu di sini. Ya. Pilih dulu di sini waktu, kemudian paste, kemudian target. Bapak Ibu menyusun program semester, program tahunan, target Ibu dan Bapak kira-kira berapa hari gitu. Misalnya 1 minggu, ya berarti 6 hari. Kalau kira-kira Bapak Ibu membutuhkan waktu 2 minggu, bisa 12 hari, silahkan klik OK. Sudah muncul satu RHK yang pertama yang sudah dilengkapi dengan indikator kinerjanya. Begitu Bapak Ibu, seterusnya Bapak Ibu lakukan untuk semua rencana hasil kerja Ibu dan Bapak, dilengkapi dengan indikator-indikatornya. Nah, ini misalnya untuk pembelajaran indikatornya, copy untuk kuantitas ya. Tambahkan indikator di situ. Ya, tinggal paste di sini sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita nggak berurutan nih, mau dari kualitas dulu, boleh nggak? Boleh saja ya. Jadi copy yang kualitas dulu, indikator kualitas, copy, kemudian tadi tak buka lagi, tambah indikator ya. Sini kualitas dulu, kemudian paste. Nah, targetnya 95%, klik OK. Nah, tambah lagi indikator yang kedua sekarang, indikator kuantitasnya ya, yang tadi belum jadi di entry ya. Nggak apa-apa urutannya berubah untuk RHK-nya, tidak masalah Bapak Ibu. Oke, kita copy dulu untuk indikator kuantitas pelaksanaannya program pembelajaran. Klik tambah indikator, pastekan di sini indikator kerjanya, kemudian aspeknya kuantitas, targetnya untuk kuantitas ya satu dokumen, misalnya hanya satu dokumen ya, nanti berarti ada dokumen laporan. Nah, tambah satu lagi indikator waktu. Indikator waktu, klik lagi, copy dari file, buka indikator kinerja, aspek waktu, kemudian paste di kinerjanya, target pelaksanaan pembelajaran. Nah, misalnya 10 bulan ya. Biasanya kan ada bulan-bulan yang tidak ada pembelajaran Bapak Ibu. Untuk amannya 10 bulan saja. Begitu Bapak Ibu, saya berikan contoh 2 RHK yang sudah diisi untuk guru termasuk indikatornya. Silahkan bisa dilanjutkan sampai dengan RHK-RHK yang lain yang sesuai dengan tupoksi Ibu dan Bapak di sekolah, termasuk misalnya untuk pengembangan diri, kemudian kegiatan organisasi, kemudian publikasi ilmiah dan seterusnya. Tambahkan lagi RHK-RHK yang lain. Nah, setelah nantinya selesai semua rencana hasil kerja Bapak Ibu isikan di SKP, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada matrik ya, lihat matrik peran. Jadi di sini akan bisa Ibu Bapak lihat RHK-RHK yang dibuat oleh semua rekan-rekan Ibu dalam satu unit organisasi ya, rekan-rekan guru yang lain. Nah, ini yang sudah mengisi berarti akan muncul di situ. Yang masih di bawah ini berarti dia belum login di e-kinerjanya ya. Kalau yang sudah login tapi belum mengisi SKP atau belum isi RHK, namanya sudah muncul tapi RHK-nya masih kosong. Jadi bisa ngecek rekan-rekan lain yang ada di satu unit organisasi siapa yang sudah mengisi RHK dan siapa yang belum mengisi RHK. Oke. Nah, kita kembali dulu ya. Itu yang masih kosong berarti sudah login tapi belum mengisi RHK ya Bapak Ibu ya. Kita balik lagi kembali, kita lihat di yang lain. Di sini ada cetak.
Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah selesai mengisi RHK, mengisi SKP tahun 2022 ini, RHK-nya sudah selesai, Bapak Ibu bisa cetak. Ya cetaknya misalnya ya tanggal yang pasti di bulan Januari ya, kemudian lokasinya Pandeglang, untuk yang lain-lain bisa dikosongkan. Nah, maka akan muncul seperti ini file sasaran kinerja pegawai SKP tahun yang Bapak Ibu buat ya. Nah, ini karena baru 2 RHK yang diisi, jadi atau 3 RHK yang diisi belum lengkap ya. Tinggal download di situ, nanti simpan, beri nama supaya tidak keliru dengan file yang lain. Ya, misalnya saja seperti ini. Kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa menyimpannya ini di folder mana gitu ya, supaya nanti bisa mudah untuk dibuka kembali, bisa diakses oleh Ibu dan Bapak. Kemudian kalau sudah, klik save ya atau simpan. Nah, maka SKP tahun 2022 dari aplikasi e-kinerja Ibu dan Bapak sudah tersimpan ya. Ini tutup lagi. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu melakukan ajuan SKP kepada atasan Ibu dan Bapak kalau sudah selesai. Jangan lupa, karena kalau belum selesai jangan dulu melakukan ajuan, karena kalau sudah dilakukan ajuan maka tidak akan bisa diedit. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengisian SKP kinerja BKN bagi Ibu dan Bapak guru di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.